Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di presentasi kami. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang uang dan inflasi. Perkenalkan, nama saya Davan Abdono, NPM 108. Lalu teman saya Siti Syarifatul Laili, NPM 139. Lalu ada Cahya Mafira, NPM 141. Dan terakhir Dinda Griselda, NPM 152. Baiklah, silakan dijelaskan. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi bisa diibaratkan seperti kebocoran dalam tempat penyimpanan uang. Jika tingkat inflasi rendah, kebocorannya lebih kecil, begitupun sebaliknya. Semakin banyak bocoran, maka nilai uang akan semakin berkurang dan semakin banyak tempat penyimpanan barang dan jasa yang harus dibeli setahun dari sekarang. Inflasi yang luar biasa tinggi disebut hiperinflasi. Uang merupakan persediaan aset yang dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan transaksi. Fungsi dan tipe uang. Fungsi uang terdapat 3, yaitu yang pertama sebagai penyimpan nilai, yang kedua unit akun, dan yang terakhir alat tukar. Sebagai penyimpan nilai, uang adalah cara untuk mentransfer daya beli dari masa kini ke masa depan. Sebagai satu unit akun hitung, uang memberikan syarat-syarat di mana harga-harga dikutip dan hutang dicatat. Kemudian yang terakhir sebagai alat tukar, uang digunakan untuk membeli barang dan jasa sehingga uang dijadikan alat pembayaran yang sah. Kemudian ada tipe-tipe uang, ada 2, yaitu uang fiat dan uang komoditas. Uang fiat adalah mata uang keluaran pemerintah sebagai alat pembayaran sah yang disebarkan berupa uang kertas. Kemudian uang komoditas ialah barang yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat diterima masyarakat sebagai alat tukar. Sebagai contoh, emas. Jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian disebut jumlah uang beredar. Pengukuran jumlah uang. Jumlah uang sama dengan jumlah aset, sehingga untuk mengukur jumlah uang dapat menggunakan berbagai aset, seperti uang tunai di dompet atau deposito di rekening giro untuk melakukan transaksi. Teori kuantitas uang. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang filsuf dan ekonom, David Hume. Transaksi dan persamaan kuantitas. Semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk transaksi, maka semakin banyak uang yang harus dipegang. Pengertian persamaan kuantitas dan fungsinya dapat dilihat dalam PPT. Dengan penjelasan, T adalah nilai transaksi, P adalah harga transaksi, M adalah jumlah uang, V adalah perputaran uang. Dari transaksi menjadi pendapatan. Dalam pembahasan kali ini, transaksi pada rumus sebelumnya, T, diganti dengan total pengeluaran Y, karena transaksi dan output itu sebenarnya saling berkaitan. Rumusnya dapat dilihat dalam PPT. Fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas. Fungsi permintaan uang adalah persamaan yang menunjukkan suatu penentu kuantitas keseimbangan uang real yang ingin dipertahankan seseorang. Fungsinya dapat dilihat dalam PPT. Dengan penjelasan M per P disebut dengan keseimbangan uang real yang mengukur daya beli dari persediaan atau stok uang yang dimiliki. Sedangkan K adalah berapa banyak uang yang ingin ditahan seseorang. Asumsi perputaran uang konstan disebut juga dengan teori kuantitas uang yang dapat digunakan sebagai teori untuk menentukan PDB nominal. Persamaannya dapat dilihat dalam PPT, di mana ada bar di atas V disebut dengan perputaran yang tetap. Uang, harga, dan inflasi. Berikut ini poin-poin yang menentukan seluruh tingkat harga perekonomian. Lalu teori inflasi dengan persamaan seperti dalam PPT, dan teori kuantitas uang ini menerangkan apa yang terjadi ketika bank sentral mengubah jumlah uang yang beredar. Jumlah kuantitas uang nanti akan berpengaruh pada harga. Jika semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, semakin jatuh nilai mata uang tersebut. Jika nilai mata uang jatuh, maka harga barang akan semakin lebih mahal. Seigniorage. Seigniorage yang berasal dari bahasa Prancis ini berarti hasil atau penerimaan keuntungan dari pencetakan uang. Sekarang hak tersebut dimiliki oleh pemerintah pusat. Alasan adanya pencetakan uang dalam jumlah banyak selain seigniorage, yaitu karena adanya kegiatan pembangunan infrastruktur. Namun, jumlah penduduk tidak serta-merta mendorong pemerintah untuk meningkatkan jumlah pencetakan uang atau money supply. 2 tingkat bunga, yaitu real dan nominal. Jika menabung, bunga yang diterima adalah bunga nominal. Bunga nominal diperoleh dari bunga real yang ditambah dengan tingkat inflasi pada tahun yang bersangkutan, dan rumusnya dapat dilihat seperti di PPT. The Fisher Effect, yaitu menunjukkan pengaruh bunga real dan tingkat inflasi terhadap bunga nominal. Rumusnya dapat dilihat di PPT. 2 tingkat bunga real, yaitu ex ante dan ex post. Yang pertama, tingkat bunga real ex ante, yaitu tingkat bunga real yang diharapkan peminjam dan pemberi pinjaman sewaktu kesepakatan tersebut dibuat. Yang kedua yaitu tingkat bunga real ex post, di mana tingkat bunga real yang terrealisasi atau aktual, dan rumusnya dapat dilihat di PPT. Selanjutnya, tingkat bunga nominal dan persamaan kuantitas. Yang pertama yaitu biaya memegang uang. Biaya yang timbul akibat adanya pilihan masyarakat untuk menyimpan uang di bank atau pilihan lain seperti obligasi disebut dengan biaya memegang uang. Jadi fungsi permintaan uang dapat ditulis seperti yang ada di PPT. Yang kedua yaitu ada uang masa depan dan harga saat ini. Teori kuantitas uang yaitu permintaan dan penawaran uang mempengaruhi tingkat harga, dan tingkat harga akan mempengaruhi tingkat inflasi. Dan ada juga Fisher Effect, yaitu tingkat inflasi akan mempengaruhi pada tingkat bunga nominal, dan biaya memegang uang, yaitu tingkat bunga nominal juga akan mempengaruhi permintaan uang di masa yang akan datang. Baiklah, biaya sosial dari inflasi. Lalu ada 2 jenis biaya dari inflasi. Yang pertama adalah biaya dari inflasi yang diperkirakan. Jika saja dalam setiap bulan inflasi naik 1%, apa biaya sosial dari inflasi 12% per tahun tersebut? Yang pertama adalah distorsi dari inflasi pajak atas jumlah uang milik orang-orang.
Yang kedua adalah inflasi tinggi menyebabkan perusahaan untuk mengganti harga produk lebih sering. Lalu yang ketiga, perusahaan menghadapi perubahan harga yang tidak teratur. Dan yang kedua adalah biaya dari inflasi yang tak terduga. Inflasi jenis ini memiliki efek lebih buruk daripada inflasi yang dapat dideteksi. Baiklah, manfaat inflasi. Sejauh ini, masyarakat menilai bahwa inflasi itu buruk. Ekonom juga menyimpulkan bahwa pembuat undang-undang juga seharusnya menghilangkan inflasi. Lalu ada hiperinflasi. Hiperinflasi sering didefinisikan sebagai inflasi yang menembus 50% per bulan, yang mana lebih dari 1% per hari. Diperparah selama berbulan-bulan, inflasi ini menyebabkan peningkatan pada berbagai harga. Lalu penyebab hiperinflasi. Penyebab paling umum adalah tingginya penawar uang. Ketika bank sentral mencetak uang, harganya naik. Ketika dicetak dalam jumlah besar, terjadilah hiperinflasi. Untuk menghentikannya, bank sentral harus mengurangi persebaran uang tersebut. Adalah sebuah hiperinflasi yang terjadi di Indonesia pada akhir masa Orde Lama, tepatnya di era demokrasi terpimpin, dengan latar belakang mencapai 600%, sehingga pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah melakukan penyederhanaan. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika kami ada salah. Assalamualaikum.